Kisah ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe biar dapat kisah-kisah horor lainnya. Selamat mendengarkan. Saat saya berusia 8 tahun, saya mengalami pengalaman pertama saya. Saya melihat sosok kuntilanak di dekat rumah saya. Rumah kami berada di dekat sebuah pohon besar yang cukup tua. Pada waktu itu, saya belum memahami apapun tentang hal-hal gaib atau mistis. Dari cerita keluarga, diketahui bahwa nenek moyang atau buyut saya adalah seorang spiritualis atau yang biasa disebut orang pintar. Pengalaman ini membuat saya ragu apakah yang saya lihat nyata atau tidak. Namun, seiring berjalannya waktu, saya semakin sering mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis. Setiap kali saya melihat sosok gaib, saya pasti jatuh sakit keesokan harinya. Pengalaman ini berulang kali terjadi hingga akhirnya saya mencoba mencari bantuan pengobatan non-medis. Banyak spiritualis yang berusaha menetralisir hal-hal gaib yang ada dalam diri saya. Setelah berbagai konsultasi, pada usia 15 tahun, saya mulai mencari jati diri saya. Saya ingin memahami apakah benar dalam keluarga kami ada yang disebut Hodam, dan apakah Hodam tersebut melindungi atau mencelakakan saya. Dalam perjalanan mencari jati diri, saya sering mengalami kecelakaan dan kebingungan. Saya ragu apakah harus terus mencari jati diri atau berhenti. Namun, ketika usia saya hampir mencapai 20 tahun, perlahan-lahan kejadian mistis yang biasanya membuat saya sakit mulai berkurang. Saya tidak lagi merasa drop atau tidak enak setelah melihat sosok gaib. Meski begitu, ada efek samping yang kadang membuat diri saya sulit dikendalikan. Setiap kali saya berusaha sadar, selalu ada gejolak dalam diri saya, seperti berlari-lari sendiri, melompat-lompat, atau merasa seluruh tubuh saya panas. Pada usia 25 tahun, saya menikah. Meskipun demikian, perjalanan hidup saya dengan hal-hal mistis tetap menjadi bagian dari diri saya. Saya terus berusaha memahami dan mengendalikan pengalaman-pengalaman tersebut, dengan harapan suatu hari nanti saya bisa benar-benar menemukan jati diri saya dan hidup dengan tenang tanpa gangguan mistis lagi. Ketika saya pertama kali merasakan sensasi panas yang luar biasa, hidup saya mulai mengalami banyak perubahan. Saya memiliki anak saat itu, dan entah kenapa, kehidupan saya menjadi penuh dengan konflik dan cekcok akibat hal-hal mistis yang saya alami. Saya sering bertanya-tanya apakah saya bisa bertahan melalui semua ini, atau apakah saya akan hancur sebelum mencapai titik tertentu dalam hidup saya. Saya selalu berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar dan mencari bimbingan dari para spiritualis yang lebih mengerti tentang kondisi saya. Mereka sering berkata bahwa jika saya ingin mengatasi sesuatu, saya harus mampu menanganinya sendiri. Jika belum mampu, jangan memaksakan diri. Pada usia 27 tahun, saya mengalami gejolak yang membuat hidup saya semakin tidak tentu arah. Saya hampir putus asa, merasa seperti tidak ada gunanya melanjutkan hidup. Namun, saya terus berusaha dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala godaan dan kejahatan. Tahun 2022 menjadi titik balik dalam pencarian jati diri saya. Saat itu, saya memutuskan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang diri saya dengan cara berkebun. Selama seminggu setelah eksplorasi itu, saya mengalami banyak hal ganjil, seperti sering marah-marah dan berbicara kasar. Gejolak ini terus berulang hingga suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek yang bijaksana. Dalam mimpi tersebut, kami berbincang, dan kakek itu bertanya kapan saya akan kembali ke kebun. Pertemuan dalam mimpi ini memberi saya petunjuk dan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Saya mulai memahami bahwa menemukan jati diri adalah proses panjang yang memerlukan ketekunan dan keyakinan. Melalui perjalanan ini, saya belajar untuk lebih mengerti diri sendiri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sambil terus berdoa dan mencari bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Suatu hari setelah mimpi pertama saya bertemu dengan sosok kakek-kakek yang bijaksana, saya merasa bingung dengan pesan dan tujuan dari sosok tersebut. Saya tidak pernah memanggil atau meminta bantuan dari sosok gaib, namun dia selalu muncul di saat saya kesulitan atau frustasi. Sosok tersebut memberi saya petunjuk dan tuntunan,
seolah-olah dia tahu apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari masalah saya. Kemudian, di suatu kebun milik warga, saya menemukan sebuah cincin. Pertemuan ini membuat saya semakin bingung dengan maksud dan tujuan sosok tersebut. Saya tidak pernah meminta apapun, namun sosok tersebut terus hadir di sisi saya tanpa saya panggil. Beberapa hari kemudian, saat usia saya hampir mencapai 31 tahun, sosok tersebut datang lagi dalam mimpi saya. Kali ini, dia bertanya apakah saya sudah menerima cincin tersebut dan apa yang saya inginkan selanjutnya. Saya memanggilnya dengan sebutan Abah, karena dia terlihat sangat tua, sekitar 70-80 tahun. Abah menawarkan kepada saya kesempatan untuk memiliki kekayaan, ilmu, dan segala sesuatu yang saya inginkan. Namun, ada syarat yang harus saya penuhi, yaitu mengorbankan seseorang dalam 1 tahun. Saya bingung dan tidak mengerti maksud dari syarat tersebut. Dalam mimpi, saya akhirnya penasaran dan setuju untuk mencoba memenuhi syarat yang diminta Abah. Saya terbangun dari mimpi dengan perasaan bingung dan gelisah. Saya mencoba memahami dan mengikuti apa yang disyaratkan oleh Abah. Namun, saya tetap merasa bimbang dan takut dengan konsekuensi dari tindakan saya. Setelah bangun dari tidur, saya merasa terpecah antara rasa penasaran dan ketakutan. Saya tidak tahu apakah harus mempercayai sosok dalam mimpi itu atau tidak. Keputusan saya untuk mengikuti syarat Abah membawa saya ke dalam perjalanan spiritual yang penuh dengan dilema dan pertanyaan tanpa jawaban. Saya terus berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan ini dengan bijaksana. Saat itu, saya mulai mengikuti arahan dari sosok gaib yang saya sebut Abah. Dia meminta saya untuk menyiapkan sesajen, termasuk kembang 7 rupa, menyan, dan berbagai sesajen lainnya dalam satu wadah. Abah juga menekankan agar saya menulis nama saya di dalam wadah tersebut. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut, saya mulai melakukan ritual-ritual tersebut. Abah mengarahkan saya untuk pergi ke kaki Gunung Ciremai. Meskipun ragu, saya mengikuti instruksi tersebut demi kekayaan, ilmu, dan segala sesuatu yang dijanjikan oleh Abah. Di sepanjang perjalanan spiritual ini, saya terus berpikir apakah yang saya lakukan benar atau tidak. Setelah melakukan berbagai ritual dan mengikuti petunjuk Abah, saya memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan telur dadar. Awalnya, saya tidak pernah menyangka bahwa usaha ini akan berhasil. Namun, dalam 1 hari, saya berhasil menghabiskan hampir 30 kilogram telur. Saya benar-benar bingung dan terkejut dengan hasilnya. Abah mengatakan bahwa saya harus tetap berjualan dan memastikan bahwa telur-telur tersebut sampai ke tangan para pembeli. Dalam logika saya, ini hanyalah telur biasa, namun keajaiban yang terjadi membuat saya terus bertanya-tanya. Pembeli datang berbondong-bondong, dan setiap hari saya berhasil menjual sekitar 30 kilogram telur. Selama hampir 1,5 tahun, rezeki terus mengalir dengan luar biasa. Kehidupan saya berubah drastis, dan usaha saya semakin sukses. Pembeli terus berdatangan, dan dagangan saya semakin laris. Meskipun saya sudah menikah saat itu, saya tetap merasa bingung dan takjub dengan segala yang terjadi. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin akan kekuatan mistis yang ada di sekitar saya. Meskipun begitu, saya terus berusaha untuk memahami apakah jalan yang saya tempuh ini benar atau tidak. Dengan segala keajaiban yang terjadi, saya terus berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Pengalaman pertemuan dengan sosok Abah. Setelah sekian lama berinteraksi dengan sosok gaib melalui mimpi, Abah mulai muncul langsung di hadapan saya tanpa melalui mimpi. Dia sering datang setiap malam Jumat pada minggu kedua, mengingatkan saya tentang janji yang pernah saya buat. Abah selalu mengingatkan agar saya tidak melupakan janji tersebut. Abah muncul dengan penampilan yang sangat khas, memakai sorban berwarna hitam, baju abu-abu, dan rambut sebahu. Meskipun tidak berjenggot, wajahnya terlihat seperti manusia biasa. Setiap kali dia datang, saya merasakan kehadirannya yang kuat dan menakutkan. Pada satu titik, saya mulai merasa beban dari interaksi ini terlalu berat.
Saya ingin melepaskan diri dari semua ritual dan tuntutan Abah. Saya merasa khawatir dengan dampak yang bisa terjadi pada keluarga saya, terutama istri dan anak saya. Saya tidak ingin mereka terkena dampak negatif dari keterlibatan saya dengan dunia mistis. Saya berusaha keras untuk melepaskan diri dari pengaruh Abah. Dengan tekad yang kuat, saya memutuskan untuk berhenti mengikuti segala ritual dan syarat yang Abah tetapkan. Saya mencoba menjauhkan diri dari dunia mistis ini sepenuhnya, dan fokus pada kehidupan nyata saya. Meskipun upaya ini sempat berhasil, rasa takut dan kekhawatiran tetap menghantui saya. Abah kembali muncul dan mengingatkan saya tentang cincin yang saya temukan di kebun. Dia mengharuskan saya untuk selalu membawa cincin itu kemanapun saya pergi. Ketika saya berhenti berdagang, Abah marah, namun beberapa hari kemudian dia kembali berkomunikasi dengan saya. Saya tahu bahwa saya harus mengambil langkah yang tegas. Dengan keberanian, saya memutuskan untuk benar-benar melepaskan diri dari pengaruh Abah. Saya berhenti berdagang dan berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih sehat, tanpa melibatkan diri dalam dunia mistis. Dalam perjalanan ini, saya terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Saya berharap agar bisa menjalani hidup tanpa gangguan dari sosok gaib tersebut, dan melindungi keluarga saya dari segala hal yang tidak diinginkan. Meskipun tantangan tetap ada, saya yakin dengan dukungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya bisa mengatasi semua ini.